나 왜 좋아하면 안 되는 사람이에요? 네? 왜 좋아하면 안 되는 건데요? 아, 내가 뭘 따지겠다는 게 아니라 정말 단순히 궁금해서. 그럼 좋아해도 돼요? Kisah ini dimulai 7 tahun lalu, saat hidup Song Haran masih terlihat baik-baik saja dari luar. Dia adalah seorang desainer muda yang berbakat, pekerja keras, dan punya masa depan cerah di dunia desain. Waktu itu, dia bahkan berhasil memenangkan lomba desain. Semua orang bersorak, memberi selamat, dan heran karena Haran yang masih pendatang baru bisa langsung melesat ke posisi paling atas. Di balik pencapaian itu, ada satu sosok penting dalam hidupnya, kekasihnya, seorang pria yang sedang belajar di Boston, yaitu Hyuk Chan. Hubungan mereka berjalan jarak jauh, tapi meski jauh, pria itu biasa dipanggil Chan oleh Haran tetap hadir dalam hidup Haran lewat perhatian kecil yang sangat berarti. Salah satunya adalah sebuah pulpen antik bertuliskan nama Haran yang diberikan Chan padanya. Pulpen itu bukan cuma barang biasa, pulpen itu jadi semacam keberuntungan buat Haran. Karena dengan pulpen itulah, dia ikut lomba desain dan akhirnya menang. Sampai-sampai Haran berkata bahwa Chan adalah penyelamatnya. Di masa itu, Haran dan pacarnya punya karakter yang saling bertolak belakang. Chan dikenal tertutup, dingin, dan jarang bicara soal perasaan. Sementara Haran justru energik, hangat, dan penuh kehidupan. Tapi ada satu kebiasaan kecil yang sangat khas dari Haran. Dia suka berhenti saat langit mulai mendung. Bukan karena takut hujan, tapi karena dia suka aroma tanah sebelum hujan turun, aroma yang disebut petrichor. Buat Haran, aroma itu memberikan rasa nyaman, seperti ketenangan kecil yang cuma dia yang benar-benar bisa menikmatinya. Lalu datang hari yang mengubah semuanya. Saat Haran mendapat libur kantor selama 4 hari, dia buru-buru ingin menemui Chan. Dia datang dengan penuh semangat, ingin melihat kekasihnya yang sudah lama tidak bertemu. Tapi takdir berkata lain. Saat Haran tiba di kampus, ruang panel yang akan dimasuki Chan meledak. Suasana langsung kacau. Api, kepanikan, korban jiwa di mana-mana. Dan kemudian, kabar paling menyakitkan itu datang. Chan diduga tewas dalam kebakaran itu. Bagi Haran, dunia seperti runtuh seketika. Orang yang selama ini jadi tempatnya pulang, tempatnya percaya, hilang begitu saja dalam sekejap. Sejak hari itu, hidup Haran tidak pernah sama lagi. Lalu waktu melompat ke 7 tahun kemudian, sekarang kita ada di Seoul, di perusahaan rumah mode terkenal bernama Atelier. Di sana sedang berlangsung pemotretan besar. Pimpinan rumah mode yang dijuluki Ratu Mode Nana Atelier sedang memantau langsung proses pemotretan. Menariknya, dia adalah nenek dari Song Haran. Mereka berkumpul karena hasil pemotretan yang sukses, tapi satu hal langsung terasa aneh. Penanggung jawab desainnya malah tidak ada. Ya, seperti biasa, Song Haran menghilang. Sejak tragedi 7 tahun lalu, Haran benar-benar berubah. Dia menjadi lebih pendiam, menyendiri, dan tidak suka bergaul. Seolah ada tembok tinggi yang dia bangun sendiri supaya tidak ada orang yang bisa masuk terlalu dekat ke hidupnya. Di Bandara Seoul, seorang pria yang energik, ceria, dan penuh semangat sedang berfoto. Dia adalah Sun Woo Chan. Tapi yang bikin segalanya terasa janggal, Chan yang ini bukan lagi sosok yang dingin dan tertutup seperti dulu. Sekarang dia justru terlihat lebih ekspresif, ramah, dan mudah bergaul. Dia kembali ke Seoul untuk pekerjaan. Dalam perjalanan ke hotel, teman yang menemaninya bertanya sudah berapa lama dia tidak pulang ke Korea. Chan menjawab bahwa dia sudah tidak pulang sekitar 7 tahun. Ketika ditanya kenapa tidak pernah pulang, Chan malah mengalihkan pembicaraan. Dia mengajak temannya ke Sungai Han, bahkan sudah membuat daftar tempat yang ingin dia kunjungi selama di Seoul. Dari sini saja, kita bisa lihat kalau Chan bukan orang yang pulang tanpa tujuan. Ada sesuatu yang dia simpan rapat-rapat. Sesampainya di hotel, Chan langsung bertemu dengan Pak Yeon, orang yang bertanggung jawab atas proyek yang akan dia kerjakan. Tapi bukannya tampil profesional dan kaku, Chan justru langsung memeluk Pak Yeon dengan sangat antusias, sampai orang di sekitarnya agak kaget dengan sikapnya yang terlalu ekspresif. Dengan santai dia memperkenalkan diri, "Saya Sun Woo Chan." Dari sini, aura Chan benar-benar terasa berlawanan dengan image lamanya yang misterius dan tertutup. Di sisi lain, suasana di rumah mode justru terasa dingin bagi Haran. Para karyawan berkumpul untuk makan siang bersama, tapi lagi-lagi mereka membahas Haran. Dia tidak pernah ikut makan bersama tim, tidak pernah benar-benar berbaur, dan selalu punya ruangnya sendiri.
Haran seolah hidup di dunia kecil yang dia kunci rapat-rapat. Bahkan saat dia sedang sendirian di kafe, membuat sketsa baju, dia masih menggunakan pulpen antik pemberian Chan. Benda kecil itu masih dia simpan dan gunakan sampai sekarang. Sementara itu, Chan menikmati waktunya di Seoul seperti orang yang benar-benar sedang liburan. Padahal dia juga datang untuk urusan kerja. Lalu Haran mendapat undangan pameran dari pemilik kafe. Awalnya biasa saja, tapi undangan itu membuatnya tertarik untuk datang ke pameran tersebut. Dan tanpa dia tahu, Chan juga datang ke pameran yang sama. Di pameran itu, Chan berdiri di depan sebuah lukisan besar. Saat dia menatap lukisan tersebut, dia melihat seorang wanita berdiri dari belakang. Seketika pikirannya langsung kembali ke masa lalu. Dia teringat kata-kata Haran, "Aku mencintaimu, Chan." Chan terkejut, panik, seolah dia sedang melihat bayangan Haran benar-benar berdiri di sampingnya. Tapi saat dia menoleh, sosok itu menghilang, hatinya sakit. Dia bahkan berlari mengejar bayangan itu, walau pada akhirnya dia sadar kalau memang itu hanya bayangan. Apa yang bisa dia lakukan? Namun ketika dia menoleh lagi, dia benar-benar melihat Haran berjalan sendirian, melamun sambil memegang tiket masuk pameran. Masalahnya, Haran tidak memperhatikan jalan. Dia hampir saja celaka karena melewati area proyek bangunan. Besi-besi jatuh dari atas, dan dalam hitungan detik semuanya bisa berakhir tragis. Tapi tepat saat itu, Chan spontan berteriak, "Song Haran!" Haran berhenti. Dia menoleh ke arah suara itu, dan untungnya besi-besi yang jatuh tidak mengenainya. Dia selamat, hanya karena seseorang memanggil namanya tepat waktu. Haran terkejut bukan main. Ia panik, bingung, dan tidak mengerti kenapa ada seseorang yang tahu namanya dan menyelamatkannya seperti itu. Sementara itu, Chan di lain tempat curhat ke temannya. Dia mengaku selama 7 tahun ini dia lari dari seseorang, tapi ternyata dunia tidak selebar yang dia kira. Dia tetap bertemu dengan orang itu lagi. Di sisi lain, Haran menulis di diary dan terus memikirkan kejadian siang tadi. Siapa yang memanggil aku? Itu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Dan ternyata proyek yang dikerjakan Chan bukan proyek biasa. Dia adalah animator untuk proyek kolaborasi di rumah mode Atelier. Dalam rapat presentasi, Chan memperkenalkan animasi ciptaannya yang berjudul Dusor Lunaire, yang berarti cahaya bulan yang lembut. Saat mempresentasikan karyanya, pimpinan Nana terlihat sangat tertarik. Bahkan tanpa banyak basa-basi, Nana langsung menyetujui kerjasama antara rumah mode Atelier dan Sun Woo-chan. Tapi yang paling menarik, pimpinan Nana tampak memperhatikan karakter animasi itu dan merasa ada sesuatu yang familiar, seolah karakter itu mengingatkannya pada seseorang meski dia belum bisa memastikan siapa. Setelah rapat, Woo-chan berjalan sendirian di lorong dan menemukan pulpen antik terjatuh di lantai. Di sana tertulis nama Haran. Seketika dia teringat pulpen yang dulu pernah dia berikan pada Haran. Tak lama kemudian, Haran datang dan itu menjadi pertemuan pertama mereka setelah waktu yang sangat panjang. Suasananya canggung, tegang, dan mendebarkan. Ekspresi Woo-chan seperti orang yang langsung mengenali Haran, sedangkan Haran hanya ingin mengambil kembali pulpennya yang terjatuh. Woo-chan sempat diam terlalu lama, seolah trauma lama kembali naik ke permukaan. Akhirnya dia mengembalikan pulpen itu dan mereka sempat saling berkenalan dengan sangat singkat. Haran pergi meninggalkan Woo-chan, sementara Woo-chan masih terdiam, seakan belum benar-benar percaya dengan apa yang barusan terjadi. Di sisi lain, Nana akhirnya sadar kalau karakter animasi itu sangat mirip dengan Song Haran. Woo-chan lalu panik. Dia pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri, lalu kembali ke ruang rapat dalam keadaan basah dan gugup. Di sana, dia melihat Song Haran sudah ikut duduk di ruang rapat. Pimpinan kemudian bertanya, apakah karakter itu dibuat berdasarkan seseorang? Saat itu juga, suasana jadi semakin tegang. Apalagi salah satu karyawan rumah mode yang ternyata adik Haran, yaitu Song Ha-yang, mengatakan bahwa menurut pimpinan Nana, karakter itu mirip kakaknya, Song Ha-yan. Mendengar itu, Woo-chan langsung panik dan malah menumpahkan air minum ke bajunya sendiri. Keadaan Woo-chan benar-benar kacau. Akhirnya rapat ditunda selama 10 menit agar Woo-chan bisa ganti baju. Song Haran kemudian mengantar baju untuk dipakai Woo-chan. Tapi saat dia masuk ke ruang ganti, pintu tanpa sengaja terbuka dan Woo-chan keluar tanpa baju. Yang terlihat justru tubuh Woo-chan penuh bekas luka bakar, lengkap dengan tato di tubuhnya. Pemandangan itu membuat mereka berdua sama-sama gugup dan malu.
Adegan ini jadi salah satu momen paling bikin jantung berhenti sebentar. Karena dari sini penonton mulai sadar bahwa masa lalu Woo Chan ternyata jauh lebih rumit dari yang terlihat. Setelah sampai hotel, Woo Chan yang emosinya mulai kacau sempat ingin membatalkan proyek kolaborasi itu. Tapi temannya mengingatkan bahwa proyek ini sangat penting dan cuma berlangsung 3 bulan. Setelah berpikir sejenak, Woo Chan akhirnya memutuskan untuk bertahan. Dia merasa 3 bulan saja harusnya tidak akan membawa masalah besar. Tapi tentu saja, keputusan itu justru membuka jalan untuk konflik yang lebih besar. Kita pindah ke rumah Song Haran. Di sana ada neneknya, yang juga pemimpin rumah mode. Haran punya 2 adik, Song Hayang yang bekerja di rumah mode, dan Song Hadam yang masih siswa kelas 3 SME. Sepulang kerja, Haran langsung masuk ke kamarnya sendiri. Neneknya datang ingin mengajak bicara, tapi malah kesal karena melihat Haran punya kamar bagus, tapi justru memilih tidur di ruang kecil di dalam kamarnya sendiri. Neneknya makin emosi karena merasa Haran terlalu menutup diri dari dunia luar. Lalu Haran diajak ke ruang kerja, dan di sana neneknya memaksanya menerima kencan buta dengan seorang fotografer bernama Yun. Tapi Haran menolak, dia tidak tertarik berpacaran. Baginya, hidup seperti itu terlalu beresiko. Dia benar-benar menutup dirinya dari kemungkinan jatuh cinta lagi. Keesokan paginya, Hayang datang dan melihat berita pagi tentang insiden di lokasi konstruksi tempat Haran hampir tertimpa besi. Dia langsung mematikan televisi agar neneknya tidak khawatir. Tapi saat dia mendatangi kakaknya, dia sadar bahwa Haran memang masuk berita. Mereka juga mendengar kalau ada seorang pria yang meneriakkan nama Haran sebelum kecelakaan itu terjadi. Saat melihat pria tersebut di berita, Hayong dan Haran sama-sama merasa wajah dan pakaian pria itu familiar. Mereka menduga pria itu adalah animator bernama Sun Woo Chan. Sementara itu, Haran memeriksa baju kotor milik Chan dan menemukan tiket pameran. Dia makin penasaran, apakah benar pria itu yang memanggil namanya? Kalau iya, bagaimana dia bisa tahu namanya? Padahal sebelum pertemuan di pameran itu, mereka belum pernah bertemu langsung. Kehadiran Chan jelas mulai mengganggu pikiran Haran. Di saat yang sama, Chan mengalami mimpi buruk. Dia kembali mengingat kejadian 7 tahun lalu, termasuk proses pemulihan luka bakar yang dia alami, dan dalam mimpinya juga muncul sosok Song Haran. Semua itu menunjukkan kalau Woo Chan pun tidak benar-benar baik-baik saja. Belum selesai sampai di situ, rumah mode menerima kiriman teror berupa foto-foto Haran. Suasana langsung menyeramkan. Haran mulai curiga, apakah Woo Chan ini seorang stalker? Tapi justru dari situ dia makin penasaran pada Sun Woo Chan. Dan di titik ini, segalanya mulai terasa tidak lagi seperti kebetulan. Ada terlalu banyak tanda, terlalu banyak pertemuan yang terasa tidak normal. Dan orang-orang di sekitarnya pun mulai melihat hal yang sama. Haran akhirnya ikut goyah. Lalu konflik dengan neneknya makin meledak. Nenek Haran memaksa dia bertemu dengan Pak Yun, pasangan kencan buta yang sudah disiapkan. Tapi pertemuan itu justru berubah jadi pertengkaran. Haran merasa neneknya tidak mengerti perasaannya. Sementara sang nenek menganggap sudah waktunya Haran hidup normal. Tapi bagi Haran, hidup normal bukan jawaban. Dia justru takut menjalani hubungan. Dia takut khawatir setiap hari. Dia takut kehilangan lagi. Karena 7 tahun sebelumnya, hidupnya pernah dihantam tragedi besar. Ibu dan ayahnya meninggal dalam kecelakaan. Dan Woo Chan yang dia kira sudah mati juga lenyap dari hidupnya. Sejak saat itu, rasa aman yang dulu dia miliki runtuh total. Maka Haran membangun tembok tinggi di sekeliling dirinya. Ia memilih menjauh dari semua orang agar tidak ada yang bisa hilang lagi dari hidupnya. Akhirnya, Song Haran dan adik-adiknya tinggal bersama nenek mereka. 할머니가 딴 사람도 아니고 어떻게 할머니가 이래? 내가 이렇게 살겠다잖아. 내가 이게 편하다잖아. 알아 나도 이렇게 살면 안 된다는 거 아는데 나도 내가 바보 같고 이상하다는 거 아는데 너무 무서워. 혹시 무슨 일 생기면 어쩌나. 이 사람까지 어떻게 돼버리는 건 아닐까. 매일 잔뜩 쪼그리고 사는 거 그거 안 하고 싶어. 그러니까 계속 그냥 이렇게 살게요. 아무도 옆에 안 두면 최소한 아무 일도 안 일어날 거 아니야. Song Haran bertemu lagi dengan Yun. Tapi saat melihat Chan lewat di dekat mereka, dia langsung meninggalkan Yun dan mengejar pria itu. Dengan suara bergetar, Haran menyuruh Chan menyebut namanya. Dia melempar banyak pertanyaan sekaligus. Apa yang kamu sembunyikan?
Kamu kenal aku? Kenapa kamu tahu namaku? Sementara dari sudut pandang Chan, semuanya terasa jauh lebih dalam. Setelah kecelakaan itu, saat dia kembali ke Seoul di musim dingin, dia sebenarnya ingin bertemu Song Haran, tapi dia tidak sanggup. Chan hanya diam dan menangis, karena dia merasa Haran sudah melupakannya. Dari sini, kita mulai paham, hubungan mereka bukan sekadar kisah cinta yang putus lalu bertemu lagi. Ada luka, ada rahasia, ada kehilangan, dan ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua itu. Setelah semua salah paham itu, Song Haran akhirnya benar-benar meninggalkan Sun Woo-chan. Tapi masalahnya, kepala Haran belum ikut pergi. Di dalam pikirannya, dia masih terus memutar ulang satu pertanyaan yang sama. Kalau bukan Sun Woo-chan yang mengirim foto-foto itu, lalu siapa? Dia masih bingung, masih curiga, dan masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi sebelum pikirannya sempat benar-benar tenggelam, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari kejauhan. 송하란! 그 스토커예요! Tanpa banyak pikir lagi, Haran langsung ikut mengejar dengan sekuat tenaga. Song Ha-young, adiknya, juga ikut berlari menyusul mereka. Sun Woo-chan tidak tinggal diam. Dia terus membantu Haran mengejar penguntit itu, seolah apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan perempuan itu lolos. Lalu saat kejar-kejaran itu semakin kacau, si penguntit melempar batu ke arah lampu. Kaca lampu pecah berhamburan dan refleks, Sun Woo-chan langsung melindungi Haran supaya pecahan itu tidak mengenai dirinya. Haran panik. Karena di detik itu, dia sadar Sun Woo-chan benar-benar menempatkan dirinya di depan bahaya demi melindunginya. Tak lama kemudian, Chan langsung membuka masker si penguntit, dan ternyata pelakunya adalah seorang wanita. Wanita itu kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana, dia mengaku bahwa dia memang harus menghancurkan Song Haran. Dan dari situlah, flashback 7 tahun lalu mulai terbuka. Waktu itu, Song Haran baru saja memenangkan kontes desain. Dan wanita ini merasa iri luar biasa. Dia marah karena menurutnya, kenapa Song Haran selalu jadi pusat perhatian? Kenapa semua orang menyukai Haran? Kenapa Haran selalu terlihat seperti orang yang beruntung? Dia bahkan menuduh Haran hanya bisa bersinar karena neneknya adalah desainer terkenal. Wanita itu mengaku dia sampai berhenti bekerja karena benci melihat Haran. Lalu dengan amarah yang campur aduk, dia bertanya, bukankah Haran merasa hebat karena selalu jadi tokoh utama? Bukankah Haran hidup bahagia tanpa perlu khawatir soal dunia? Tapi setelah semua kata-kata penuh iri itu keluar, wanita itu justru menangis. Melihat itu, Song Haran akhirnya mencabut gugatannya. Dia memutuskan untuk tidak jadi menuntut wanita itu. 처벌 원하지 않습니다. 그냥 마무리해주세요. Setelah keluar dari kantor polisi, Haran langsung bertanya kenapa adiknya bisa ada di sana. Dan jawabannya datang dari flashback lain. Ternyata di kantor, Song Ha-young diam-diam menginstal aplikasi pelacak di handphone Haran. Begitu dia melihat posisi kakaknya bergerak tidak biasa, dia langsung sadar bahwa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Karena itulah dia langsung berlari mengikuti arah pelacak itu. Mendengar pengakuan itu, Haran langsung marah besar. Bukan karena dia tidak sayang pada adiknya, justru sebaliknya. Dia marah karena dia takut. Dia takut sesuatu yang buruk terjadi pada kehidupan adiknya. Haran sampai benar-benar frustrasi karena yang dia ingin cuma satu, melindungi orang-orang yang dia sayang. 뭔 줄 알고 와. 그거 진짜 나쁜 맘 먹은 사람이었으면 어쩌려고. 너한테까지 무슨 사람 어떻게 되는 거 한순간이야. 그때 거기 안 갔으면 괜찮았을까? 그 일만 안 했으면 아무 일도 안 생겼을까? 벌어지고 나서 수백 수천 번 후회해도 아무것도 못 바꿔. 끝이라고 그대로. Lalu Song Ha-young menenangkan kakaknya. Dia bilang, Haran, aku di sini. Aku baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa. Kamu tenang. Setelah itu, Ha-young bertanya, kenapa Sun Woo-chan ada di sana? Chan menjawab santai bahwa hotelnya dekat dari situ. Dan dia kebetulan melihat Haran sedang diikuti seseorang. Jadi dia bantu. Ha-young langsung berterima kasih dan bilang kalau Chan adalah penyelamat kakaknya. Dia bahkan sempat melihat jaket Chan rusak akibat insiden tadi. Mereka pun sama-sama saling minta maaf. Tapi belum selesai sampai di situ. Polisi keluar dan memberitahu kalau Sun Woo-chan juga terluka. Begitu Haran mendengar itu, dia langsung berpamitan dan menghampiri Chan. Dia meminta maaf dan mengingatkan Chan untuk segera mengobati luka di tangannya. Sebelum pergi, Song Haran juga memberikan kartu namanya kepada Sun Woo-chan.
Mungkin terlihat kecil, tapi buat Chan, itu pasti terasa seperti pintu kecil yang akhirnya mulai terbuka. 무섭게. Sesampainya di rumah, Haran mendapati neneknya dan Song Hayang sudah menunggu di ruang tamu. Dan seperti biasa, begitu Haran pulang, neneknya langsung menanyakan hal yang sama. Kenapa dia menolak Pak Yun? Haran menjawab tegas kalau dia memang tidak mau, jadi jangan diulang lagi. Tapi Song Hayang langsung membela kakaknya. Dia bilang kalau tadi Haran sedang bersama seorang pria. Neneknya langsung penasaran, siapa pria itu? Hayang hanya tersenyum dan bilang mereka cuma ngobrol. Tapi dari ekspresi neneknya, jelas sekali dia sudah mulai curiga. Beberapa saat kemudian, Hayang mendatangi kakaknya lagi. Kali ini dia memberi nasihat tentang bagaimana bersikap baik ke Sun Wuchan. Dari sikapnya, kelihatan jelas kalau Hayang justru mendukung kalau kakaknya berdekatan dengan Chan. Dan di sini ada flashback kecil yang memperlihatkan betapa protektifnya Haran pada keluarganya. Suatu waktu, semua sepatu mereka direndam di bathtub. Hayang, neneknya, dan adik bungsunya bingung karena mereka mau keluar rumah. Tapi semua sepatu malah basah. Dan Haran cuma bilang, mulai hari ini tidak ada yang keluar rumah. Gimana kalau terjadi sesuatu yang buruk ke kalian, seperti mama dan papa? Kalimat itu menunjukkan satu hal, Haran hidup dengan rasa takut kehilangan yang sangat besar. Sementara itu, di tempat lain, Sun Wuchan menerima paket dari resepsionis. Paket itu dikirim oleh seorang wanita, lengkap dengan catatan singkat. Isinya minta maaf karena sudah mengotori bajunya, dan dia membelikan beberapa pakaian untuk Chan. Lalu suasana berubah saat cuaca sedang hujan. Sun Wuchan berjalan sambil membawa payung dan mencari Haran. Dari kejauhan, dia melihat Haran sedang menikmati hujan itu sendirian. Dan seketika, Chan teringat sesuatu dari 7 tahun lalu. 비 내리기 전에 나는 그 특유의 냄새 알아? 난 그 냄새가 그렇게 좋더라. 근데 금방 사라져서 비 냄새 날 동안은 계속 서 있어. Datang menghampiri Haran dan mulai membahas masa lalu, terutama waktu Haran pernah ke Amerika. Haran langsung panik dan buru-buru masuk ke hotel. Di dalam hotel, dia mengikuti Sun Wuchan ke kamar untuk mengambil payung. Saat sampai di kamar, Chan menyuruh Haran duduk dulu sambil menunggu petugas hotel mengantarkan payung. Suasananya canggung banget. Dua orang ini sama-sama punya masa lalu, sama-sama simpan banyak pertanyaan, dan sekarang terjebak dalam ruang yang terlalu dekat untuk disebut biasa. Tak lama, teman Chan datang membawa payung. Haran pun pergi, tapi jelas ada sesuatu yang tertinggal di antara mereka. Sesuatu yang belum sempat diucapkan. Di sisi lain, kafe yang sering didatangi Haran ternyata pemiliknya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Karena itu, Haran memilih untuk menjaga anjing peliharaan pemilik kafe itu di rumahnya. Awalnya anjing itu cuma numpang sebentar, tapi setelah beberapa lama tinggal di rumah Haran, neneknya mulai tidak terlalu suka karena anjing itu terlihat lesu. Tiba-tiba, pemilik kafe datang untuk menjemput anjingnya. Dan disinilah kejutan kecil tapi menyenangkan itu muncul. Saat pemilik kafe pamit, nenek Haran seperti merasa tidak asing dengannya. Dia lalu bertanya, apakah kamu Park Man-jae yang dulu tinggal di Chanson? Pemilik kafe menjawab, iya, itu dia. Nenek pun memperkenalkan diri. Ini aku, yang rumahnya punya pohon kesemek. Ternyata mereka memang saling kenal dari masa lalu. Waktu masih muda, mereka punya histori. Dan dari cara mereka ngobrol, rasanya hubungan itu tidak benar-benar hilang. CLBK? Mungkin iya. Dan itu lucu juga, karena di tengah semua konflik generasi muda, justru para orang tua mereka mulai membuka lembaran lama. Beberapa waktu kemudian, Haran pergi ke kafe. Tapi begitu sampai, siapa yang dia temui? Sun Wuchan. Ternyata Chan sedang membereskan barang-barangnya di sana. Haran langsung bertanya, kenapa dia ada di sana? Chan menjawab kalau dia akan tinggal di tempat itu. Dia juga menjelaskan kalau dia memang dekat dengan pemilik kafe karena hotel yang dia tempati dekat dari kafe tersebut. Dan tiket pameran yang diberikan sebelumnya juga berasal dari pemilik kafe itu. Jadi ya, mereka bertemu lagi bukan benar-benar kebetulan, tapi juga bukan sepenuhnya dirancang. Mereka seperti terus saling dipertemukan oleh keadaan. Di sisi lain, pemilik kafe dan nenek Haran ngobrol sambil mengenang masa lalu. Mereka membahas tentang Haran juga. Selama 7 tahun, Haran hampir setiap hari datang ke kafe itu. Dia lebih betah di kafe dibandingkan di rumah bersama neneknya. Pemilik kafe lalu flashback pertemuan pertamanya dengan Haran. Waktu itu, dia melihat Haran duduk di pinggir jalan saat hujan, menangis sendirian karena pacarnya meninggal di Boston.
Dan setelah cerita itu muncul, semuanya jadi terasa lebih sedih. Karena ternyata kafe itu bukan cuma tempat nongkrong, tapi juga tempat Haran menyembunyikan kesedihannya. Lalu ketika pemilik kafe pulang ke kafe, dia mendapati Haran dan Chan sedang berada di sana berdua. Haran tampak panik, tapi pemilik kafe justru santai dan berkata, "Ini pertama kali aku melihat kamu cerewet selama 7 tahun ini." Dia juga bilang kalau nenek Haran adalah temannya sejak kecil. Saat Haran bertanya apakah dia boleh tetap di sana sampai kafe tutup, pemilik kafe menjawab bahwa Haran masih muda, jadi jangan habiskan masa mudanya di tempat yang membosankan. Tapi Haran justru menjawab dia suka di sana. Tempat itu paling menyenangkan baginya. Kalimat itu sederhana, tapi sangat jujur. Dan dari situlah nenek Haran mulai curiga. Dia menyuruh asistennya untuk mengamati apakah ada sesuatu antara Song Haran dan Sun Woo-chan. Di kantor, Haran melihat Sun Woo-chan terlihat sangat dekat dengan karyawan rumah mode. Dan itu bikin dia bingung. Kapan Chan bisa sedekat itu dengan mereka? Lalu setelah meeting, nenek Haran mengajak Song Haran dan Sun Woo-chan makan malam bersama. Di sana, nenek Haran bahkan mengakui bahwa mereka berdua cocok untuk bersama. Tapi dasar nenek satu ini pintar. Dia pura-pura menerima telepon dan meninggalkan Haran dan Chan makan berdua saja. Awalnya Haran canggung dan ingin cepat mengakhiri makan malam itu. Tapi begitu dia melihat tangan Chan masih terluka akibat insiden penguntit, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk lanjut makan bersama. Saat memilih menu, pelayan menawarkan salah satu hidangan yang ternyata mengandung terong. Dan tanpa disangka, Chan langsung menyela bahwa dia tidak suka terong. Haran kaget. Lalu spontan dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu aku tidak suka terong?" Chan juga kaget. Dia buru-buru menjawab bahwa banyak orang memang tidak suka terong, sama seperti dirinya. Tapi ternyata, nenek Haran mengirim pesan berisi sindiran halus. "Daripada kamu terus menulis nama orang itu berulang-ulang, lebih baik ikuti kata hatimu." Haran jadi ingat kalau neneknya tadi sempat melihat berkas file yang dia bawa. Di sana memang tertulis nama Sun Woo-chan. Akhirnya Haran mengklarifikasi semuanya. Dia bilang ke Chan kalau neneknya sempat mengira dia punya perasaan pada Chan. Haran lalu menunjukkan tulisan itu dan menjelaskan bahwa dia menulis nama Chan karena sempat mengira Chan adalah penguntitnya. Mungkin justru karena kesalahpahaman itulah mereka bisa makan malam berdua. Awalnya Haran mau menjelaskannya ke neneknya, tapi lalu dia berpikir, bagaimana kalau momen ini justru dimanfaatkan saja? Supaya neneknya tenang dan dia juga bisa terhindar dari ocehan panjang. Dan Chan, tentu saja dia setuju. Tapi saat mereka sedang menunggu makanan, tiba-tiba speaker restoran berbunyi keras. Suara itu memicu trauma Chan. Telinganya langsung bereaksi, tubuhnya kaku, dan fokusnya pecah seketika. Dia sampai menumpahkan makanan sendiri, lalu berlari meninggalkan Haran. Sayangnya dia menabrak pelayan dan semuanya makin kacau. Melihat itu, Haran langsung mengejar Chan. Dan di tengah kejar-kejaran itu, pulpen Haran jatuh di restoran. Waktu akhirnya mereka bertemu lagi, Chan menjelaskan sesuatu yang akhirnya membuat Haran mulai mengerti. Dia bilang kalau dia tidak bisa berada di tempat ramai, karena dia tidak bisa mendengar dengan satu sisi telinga. Kalau suasana terlalu bising, semua suara bercampur jadi satu, dan dia jadi tidak bisa mendengar orang di depannya dengan jelas. Lalu seperti biasanya, Chan mencoba menutup rasa canggungnya dengan bercanda. Katanya, untung dia tampan. Jadi meskipun dia tulis satu sisi, setidaknya orang-orang tidak perlu menatapnya dengan kasihan. Mendengar itu, Haran langsung membuka syalnya dan melilitkannya ke leher Chan. Dari luar mungkin itu terlihat seperti tindakan biasa. Tapi dari cara mereka berdiri berhadapan, suasananya mulai terasa hangat dan pelan-pelan romantis. Haran lalu menjelaskan bahwa dia melakukan itu sebagai desainer, jadi jangan salah paham. Chan balik bertanya, kenapa Haran selalu membuat jarak sejauh itu? Haran menjawab datar, terserah Chan mau pikir apa. Tapi Chan justru mengucapkan terima kasih atas perhatian itu. Haran juga bilang kalau dia akan menjelaskan semua kesalahpahaman ini ke neneknya. Chan sempat bilang tidak apa-apa, tapi Haran menolak. Dia tidak mau punya utang budi. Setelah itu, dia pergi mengambil barang-barangnya dan meninggalkan restoran. Sesampainya di kafe, Chan curhat pada pemilik kafe. Dia bertanya bagaimana caranya mendekati Haran. Karena setiap kali dia mencoba, Haran selalu menarik batas seolah-olah Chan tidak boleh mendekat. Pemilik kafe lalu berkata, selama 7 tahun dia mengenal Haran,
Dia bahkan tidak tahu di mana dia bekerja atau apapun tentang dirinya. Haran tidak pernah bercerita tentang hidupnya. Dia selalu menggambar pakaian, jadi dia menduga Haran adalah seorang desainer. Dan setiap kali datang, Haran selalu datang sendirian, duduk diam, tidak pernah bersama siapapun. Dan dari situ, Chan mulai sadar, Haran memang bukan orang yang mudah dibaca. Tapi justru karena itu, Chan semakin ingin tahu. Di kantor, Haran sedang flu. Saat ingin mencatat sesuatu, dia mencari pulpen yang sebelumnya jatuh di restoran. Pagi itu, dia sama sekali tidak fokus dalam meeting karena pikirannya penuh ke pulpen itu. Dia benar-benar berantakan. Setelah meeting, neneknya marah karena sikap Haran terlihat tidak profesional. Haran pun pamit untuk mencari pulpennya. Chan yang sedari tadi memperhatikan, ikut pergi. Di restoran, pihak restoran menolak membiarkan Haran mencari pulpen karena tempat masih ramai pengunjung. Haran keluar dan berniat menunggu sampai restoran tutup. Tapi Chan tidak tega melihat kondisinya, apalagi Haran sedang flu. Dia memberikan jaketnya, tapi Haran tetap menolak semua kebaikan itu. Chan akhirnya kesal dan berkata, itu cuma pulpen. 뭘 얼마나 한다고? 굳이 안 거들어도 이미 충분히 속상해 줄 것 같으니까 제발 그냥 좀... Memang itu cuma pulpen, tapi bagaimanapun juga dia harus menemukannya. Melihat Haran marah seperti itu, Chan akhirnya pergi. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia meninggalkan jaketnya untuk dipakai Haran. Sesampainya di rumah, Chan sedang membuka bajunya ketika pemilik kafe tiba-tiba masuk. Tanpa sengaja, pemilik kafe melihat bekas luka bakar di tubuh Chan. Dia lalu berkata bahwa Chan terlihat ceria, tapi ternyata pernah mengalami hal yang mengerikan. Chan menjawab dengan santai, seolah tidak terlalu ingin membahasnya. Pemilik kafe juga melihat tato di tubuh Chan yang bertuliskan Memento Mori. Dan Chan menjelaskan itu adalah pengingat baginya, bahwa kita tidak tahu kapan akan mati. Jadi lebih baik menjalani hidup tanpa penyesalan. Lalu pemilik kafe balik bertanya, apakah Chan masih hidup dalam penyesalan? Chan terdiam. Dia lalu menatap tanaman yang diberikan pemilik kafe dan pikirannya langsung tertuju pada Haran, pada kata-kata yang tadi membuat Haran sedih. Dan dari situ, Chan akhirnya berlari kembali menuju Haran. Di sisi lain, Haran duduk di pinggir jalan dengan perasaan frustrasi. Dia sadar, dia tidak bisa menggambar kalau tidak menggunakan pulpen itu. Pulpen itu bukan sekadar alat tulis, itu adalah satu-satunya benda yang selama ini menemani dan menyelamatkannya. Saat pelayan restoran membuka pintu dan menyuruhnya masuk, Haran langsung mencari pulpen itu lagi. Tapi sekuat apapun dia mencari, tetap tidak ketemu. Karena restoran akan tutup, dia akhirnya meninggalkan kartu namanya dan meminta kalau nanti pulpen itu ditemukan, tolong hubungi dia. Dan pada saat itu juga, Chan masih terus berlari menuju restoran. Di dalam kepalanya cuma ada satu kalimat. Dia tidak ingin menyesal, dia ingin hidup dengan seseorang dan berbahagia. Dia ingin membuat hidup Haran kembali bersemangat seperti dulu. Karena hidup Chan yang sekarang sebagian besar berkat Haran. Dia ingin memberi kebahagiaan itu, meski dia sendiri belum yakin apakah dia pantas mendapatkannya. Lalu saat Chan akhirnya sampai di restoran dan bertemu Haran, dia berkata dengan jujur, dia hanya tinggal 3 bulan di sini. Setelah itu dia akan kembali ke Amerika dan tidak akan kembali ke Korea lagi. Jadi dia ingin ikut campur dalam hidup Haran. Dia ingin bergembira bersama Haran. Dia ingin Haran tidak terus memikirkan masa lalu atau masa depan. Dan dia mengajak Haran untuk bersenang-senang bersama sampai dia kembali ke Amerika. Tapi dalam hati Chan sendiri, pertanyaannya masih sama. Siapa sebenarnya orang yang ingin diajak berbahagia itu? Karena di balik semua keberaniannya, ada satu rahasia paling gelap yang belum selesai. 7 tahun yang lalu, Chan pernah mencoba bunuh diri dan nyaris mati. Dan justru Haranlah yang menghidupkannya kembali. Bahkan bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Dan akhirnya, di momen itu, Chan menatap Haran dan berkata, 내가 지금부터 대놓고 좀 많이 잘해줘도 돼요? kalau tadi kita lihat Song Haran dari sisi rasa takutnya, sekarang kita balik ke sisi Sun Woo-chan. Dan disinilah semua luka lama itu mulai kebuka lagi. Karena ternyata sebelum dia jadi pria yang terlihat santai, ramah dan seolah tidak punya beban apa-apa, Sun Woo-chan pernah hidup sebagai anak broken home. Waktu masih kecil, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Ayah dan ibunya bercerai. Saat ibunya pulang ke Korea, Chan kecil memohon dengan sangat agar dia boleh ikut ibunya.
Dia tidak mau ditinggal, dia ingin pulang. Dia ingin punya rumah yang terasa utuh lagi. Tapi ayahnya keras. Ayahnya tetap memaksa Chan tinggal bersamanya di Amerika. Saat itu, hidup Chan rasanya seperti dipisahkan dari dunia yang seharusnya jadi tempat aman buat dia. Ayahnya sendiri adalah dosen di kampus tempat Chan sekolah. Dan bukan ayah yang hangat, bukan juga ayah yang mengerti anaknya, justru sebaliknya. Ayahnya membenci kebiasaan Chan menggambar. Satu hari, ayahnya masuk ke kamar Chan dan menemukan sketsa-sketsa gambar yang Chan simpan. Tanpa banyak bicara, ayahnya merobek semua sketsa itu, menghancurkan alat gambar Chan. Seolah-olah apapun yang Chan sukai memang tidak boleh hidup. Saat itu, Chan benar-benar tersiksa. Dia kehilangan ruang untuk mengekspresikan diri, kehilangan tempat aman, kehilangan harapan. Sampai pada satu titik, Chan bahkan ingin melompat dari jendela. Dia merasa sudah tidak ada alasan lagi untuk bertahan hidup. Dan di saat yang paling gelap itu, notifikasi dari Haran masuk ke laptopnya. Waktu itu sebenarnya pesan itu ditujukan untuk pacarnya, Kang Hyok Chan. Tapi Chan tanpa sengaja membukanya dan membaca isinya. Haran menulis terima kasih karena pulpen pemberian Sun Woo Chan membuatnya bisa memenangkan kontes desain. Dia juga menulis kalau Chan adalah penyelamatnya. Dan dari sudut pandang Chan, justru Haranlah yang menyelamatkan dia. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang membuatnya tersenyum. Ada seseorang yang membuat hidupnya terasa berwarna lagi. Mereka terus chatting tanpa Haran tahu bahwa selama ini yang dia ajak bicara bukan pacarnya, melainkan Sun Woo Chan. Dari obrolan-obrolan kecil itu, dunia Chan perlahan berubah. Yang awalnya gelap, mulai ada cahaya. Yang awalnya dingin, mulai terasa hangat. Yang awalnya kosong, mulai terisi lagi. Dan setiap kali Woo Chan membaca pesan-pesan Haran, dia semakin yakin bahwa perempuan ini bukan sekadar orang asing. Dia adalah seseorang yang membuatnya ingin hidup. Bagi Chan, Haran seperti gangguan yang justru menyelamatkan hidupnya. Lucunya, saat Woo Chan melihat Haran yang dulu riang, ceria, dan penuh semangat, sekarang justru hidup terkurung dalam dunia kecilnya sendiri, Woo Chan merasa punya dorongan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dulu Haran lakukan untuknya. Dia ingin membuat Haran bahagia. Dia ingin jadi orang yang membantu Haran keluar dari ruang gelap itu. Tapi masalahnya, Haran menolak. Dia bilang tidak boleh. Dia tidak ingin dekat dengan siapapun sekarang. Dia tidak ingin punya hubungan pribadi. Dia cuma mau hubungan sebatas kolega. Bagi Haran, itu sudah cukup aman. Dia menekankan bahwa dia bisa akur dengan Woo Chan sebagai rekan kerja, tapi tidak untuk urusan hati. Tapi Woo Chan tidak menyerah. Dia malah bilang, kalau begitu pakai aku saja sebagai teman saat kamu bosan. Dan dengan senyum yang tetap tenang, Woo Chan menjawab bahwa dia akan memaksa Haran untuk berteman dengannya. 한국에 있는 동안 뭐 친하게 지내자 뭐 그 뜻인데. 3개월 기간 한정. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi justru disitulah Woo Chan mulai menunjukkan sisi yang tidak main-main. Dia tidak sekadar mendekat, dia datang untuk tinggal di hidup Haran, sedikit demi sedikit. 시간 때울 동네 친구로든 선생님의 오해 실체든 뭐든 날 체험판으로 써봐요. 3개월 기간 만료 땡! 하면 어차피 흔적도 없이 사라질 거니까. Di rumah Song Haran, suasana juga lagi ramai. Adik bungsunya tiba-tiba mengumumkan kalau dia akan menikah dalam waktu dekat. Semua orang kaget. Tapi yang paling mengejutkan, nenek mereka justru setuju dan ingin bertemu dengan pacar Song Hadam. Di kantor, Haran malah jadi salah tingkah saat bertemu dengan Woo Chan. Karena terus terang, dia masih kepikiran perkataan Woo Chan. Kalimat yang bilang kalau Woo Chan ingin membuatnya bahagia itu terus terngiang di kepalanya. Dan itu bikin Haran mulai merasa tidak nyaman. Saat jam makan siang tiba, biasanya Haran pergi ke kafe favoritnya. Tapi hari itu dia sengaja tidak ke sana. Dia takut ketemu Woo Chan. Jadi dia memilih kafe lain. Sayangnya, pilihan itu justru bikin dia makin tidak tenang. Tempatnya terlalu berisik, kopinya juga tidak enak. Orang-orang di sekitarnya terasa terlalu mengganggu. Dan seperti hukuman, dia malah melihat refleksi Chan di kaca. Woo Chan lewat. Haran langsung panik lagi. Dan seperti biasa, dia merasa hidupnya makin kacau. Di meeting rumah mode, Haran akhirnya memberanikan diri mengusulkan sesuatu ke pimpinan Nana. Yang tidak lain adalah neneknya sendiri. Dia ingin keluar dari proyek kolaborasi animasi itu. Alasannya, dia merasa tidak terlalu mengerti dunia animator. Tapi seperti biasa, neneknya malah mengomel dan tidak benar-benar mendengarkan. Lalu saat melihat Haran di rumah, neneknya makin curiga lagi. Dia bertanya,
Kenapa weekend mereka malah ada di rumah? Apakah mereka membohongi nenek? Song Hayang yang peka langsung sigap. Dia buru-buru mengajak kakaknya keluar, lalu berbohong seolah-olah Haran sedang punya janji dengan seseorang. Dan dari sini kita mulai lihat, keluarga ini memang sama-sama hidup dalam kepura-puraan kecil yang kadang lucu, kadang juga menyakitkan. Lalu kita masuk ke momen yang bikin semuanya makin seru. Saat Haran sedang duduk sendirian di kafe, tiba-tiba dia melihat Sun Woo-chan datang. Dan langsung ingatannya melompat ke satu kalimat yang tadi terus dia dengar. Aku ingin membuatmu berteman denganku. Haran langsung panik. Dia cepat-cepat bersembunyi, tapi karena gugup, dia malah salah duduk di kursi yang sebenarnya sedang ditempati pria lain. Kacau. Lalu saat pesanannya sudah jadi dan dia harus mengambil minuman di depan, Haran makin bingung karena di sana ada Woo-chan sedang mengantri juga. Karena panik, dia malah menyerahkan pesanannya ke orang di sebelah. Dan pada titik itu, rasanya kemanapun Haran pergi, dia tetap bertemu Woo-chan. Seolah-olah dunia memang sengaja mempersempit jarak mereka. Dalam perjalanan pulang, Woo-chan kembali bertemu Haran. Dia senang banget melihatnya dan seperti biasa ingin memberikan minuman. Tapi Haran justru mencoba menghindar. Masalahnya, saat menghindar itu, Haran tidak melihat lampu lalu lintas dan hampir tertabrak motor. Refleks, Woo-chan langsung menyelamatkannya. Tapi Haran terluka. Chan langsung ngotot ingin mengobati tangannya karena menurut dia tangan Haran penting. Haran kan seorang desainer, tapi Haran sedang kesal sekali. Dia bilang sudah cukup. Sudah berkali-kali dia bilang kalau dia tidak nyaman dekat dengan seseorang. Kenapa Woo-chan terus mengganggunya? Woo-chan menjawab dengan tenang bahwa dia pria dan dia tidak punya maksud buruk seperti yang Haran kira. Tapi Haran malah meledak. Dia bilang dia bahkan tidak bisa pergi ke kafe favoritnya karena Chan. Dia tidak bisa menghindari Chan di tempat itu. Dan untuk pertama kalinya, dia jujur. Dia bilang dia aneh. Dia merasa lebih tenang kalau hidupnya tidak banyak kejadian. Dia benci kalau ada orang yang masuk terlalu jauh ke dalam hidupnya. Dia mohon, jangan ganggu dia lagi. Mendengar itu, Woo-chan justru melunak. Dia bilang dia paham, dia hanya akan diam di sisi Haran. Lalu dia meminta Haran pergi ke rumah sakit karena tangan itu penting. Dia memohon, dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah sakit. Di sana, dokter bilang Haran tidak boleh menggerakkan pergelangan tangannya selama 2 minggu. Suasananya jadi canggung banget. Woo-chan mendadak terlihat lebih diam dari biasanya. Dan setelah Haran masuk, Woo-chan berdiri sendirian di luar. Di sana, dia mengingat kembali kata-kata Haran. Dan untuk sesaat, ekspresinya benar-benar berubah sedih. Keluar dari rumah sakit, Woo-chan meminta maaf kalau ucapannya tadi mengganggu Haran. Dia bilang Haran bisa datang kapan saja ke kafe itu. Bahkan kalau perlu, dia yang akan pindah dari kafe supaya mereka tidak perlu terus bertemu. Di kantor, dia juga akan pura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Dan dia bersumpah, dia tidak akan menambah variabel baru dalam hidup Haran. Dia tidak akan mengganggu lagi. Dia benar-benar menarik batas supaya Haran bisa bergerak bebas. Tapi justru setelah kejadian itu, Haran merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati. Entah kenapa, semua sikap Woo-chan yang terlalu baik malah bikin dia makin tidak tenang. Di kantor, Haran melihat Woo-chan sedang bermain bersama teman-temannya. Dia cuma memperhatikan dari jauh. Lalu dia mendengar obrolan mereka, dan entah kenapa dia jadi risih. Dia merasa jengkel. Dia merasa kalimat-kalimat Woo-chan itu bukan cuma ditujukan padanya, tapi seolah bisa diberikan ke semua orang. Dan dari situlah perasaan Haran mulai makin rumit. Saat meeting, Haran sama sekali tidak fokus. Pikirannya terus ke sikap Woo-chan. Apa dia terlalu keras pada Woo-chan? Apa dia harusnya tidak semarah itu? Lalu pimpinan Nana memutuskan sesuatu. Woo-chan harus visit ke tempat proyek dan Haran harus ikut. Haran menolak. Tapi neneknya terus memaksa sampai akhirnya tidak ada pilihan lain selain mereka pergi bersama. Mendengar Woo-chan ingin pindah dari kafe itu, Haran justru merasa tidak enak. Hatinya mulai terusik. Dan di perjalanan menuju istana tempat proyek itu, Woo-chan terlihat sangat menikmati suasana. Dia ramah pada orang-orang yang ingin berfoto dengannya. Dia tersenyum, bercanda, dan terlihat mudah berbaur. Haran jadi bingung. Kapan Woo-chan bisa sedekat itu dengan semua orang? Tapi tiba-tiba Haran menghilang dari pandangan. Woo-chan panik dan mencarinya kemana-mana. Dan akhirnya dia menemukan Haran sedang duduk sendirian, terlihat bingung dan seperti menghindari sesuatu. Woo-chan langsung khawatir. Lalu Haran mulai buka suara. Dia bilang tadi dia mendengar suara yang memanggil namanya.
Waktu dia mencari sumber suara itu, dia melihat seorang ibu sedang mencari anaknya yang bernama Ran. Dan suara itu terdengar seperti suara ibunya sendiri, seolah-olah ibunya memanggil dirinya. Tapi anehnya, setelah mendengar suara itu, Haran justru merasa bahagia walau hanya sesaat. Wuchan mendengar itu dan langsung teringat pada sesuatu yang sangat dalam. Saat dia koma dulu, dia juga pernah mendengar suara Haran, sebuah suara yang membawanya kembali. 찬아, 사랑해. 사랑해, 찬아. Dia bilang dia memang ingin dekat dengan semua orang, tapi semuanya berbeda kalau dia ingin dekat dengan Haran. Wuchan lalu membuka hatinya. Dia bilang dulu hidupnya seperti mayat. Dia hidup sendirian, tanpa harapan, tanpa ekspresi, tanpa alasan. Sampai suatu hari, dia benar-benar ingin mengakhiri hidupnya. Dan pada saat paling gelap itu, seseorang berbicara padanya secara kebetulan. Kebetulan kecil itu mengubah segalanya. Hari-harinya mulai berubah. Orang itu selalu membuatnya tersenyum. Untuk pertama kalinya, dia menunggu hari esok. Karena ada seseorang yang terus menghubunginya, terus berbicara dengannya, terus hadir tanpa sadar menyelamatkan dia. Dan sekarang, Wuchan ingin menunjukkan hal yang sama ke Haran. Kalau dulu dia bisa ditarik keluar dari musim dingin hidupnya oleh seseorang, maka Haran juga pasti bisa. Kalau Haran menemukan caranya, dia akan lolos sendiri. Wuchan percaya itu. Haran lalu meminta maaf. Dia bilang dia tadi melampiaskan amarahnya ke Wuchan. Dia juga bilang dia sebenarnya ingin berubah, tapi tidak bisa. Karena ini terlalu menyakitkan. Kehilangan orang yang disayang. Dia takut hancur kalau itu terjadi lagi. Jadi dia mencoba membangun dinding tinggi di sekeliling dirinya. Tapi pada akhirnya, dia malah terjebak di dalam dinding itu sendiri. Dan itu kalimat yang sangat menyakitkan. Karena kita tahu, Haran benar-benar tidak sedang baik-baik saja. 저 오해하고 있는 것 같아서 정확하게 말할게요. 맞아요. 저 누구하고든 친해지고 싶어하는 사람. 근데 디제너님한테 친해지자고 하는 건 다른 의미였어요. Dan setelah mendengar semua itu, Haran terus teringat perkataannya sepanjang jalan. Ada sesuatu yang perlahan runtuh di dalam dirinya. Lalu akhirnya, Haran menghampiri Wuchan lagi. Dia bertanya apakah tawaran itu masih berlaku. Menjadi teman selama 3 bulan. Dia bilang dia ingin belajar dari Wuchan cara lolos dari musim dingin. 그거 아직 유효해요? 네? 그 동네 친구 3개월 체험판 아직 유효하냐고요. 이 얘기를 제가 왜 하냐면요. 그럼 내가 대놓고 잘해줘도 되는 거죠? 이제 앞으로 잘해봐요 우리 음소풍 온 것처럼. Tapi buat penonton, momen itu terasa seperti sesuatu yang besar sedang dimulai. Karena setelah sekian lama saling menahan diri, akhirnya mereka memilih untuk saling mendekat. Dan Chan menutup semuanya dengan senyum, "Ayo kita bersenang-senang." Wuchan curhat soal suara aneh yang masih terus terdengar di kepalanya. Dia merasa sudah mengingat semuanya. Dia pikir masa lalunya sudah utuh kembali. Tapi dokter justru menjelaskan sesuatu yang bikin Wuchan terdiam. Mungkin masih ada kekosongan memori yang bahkan dia sendiri belum sadari. Semakin keras dia berusaha menjauh dari masa lalu, semakin aktif mekanisme pertahanan dirinya. Dan di dalam diri Wuchan, masih ada satu bagian yang belum terbuka sepenuhnya. Dokter itu bahkan bilang, besar kemungkinan alam bawah sadar Wuchan menutupi ingatan yang menyakitkan supaya dia tidak perlu merasakan luka itu lagi. Dari situlah Wuchan mulai berpikir, kalau suara yang kadang dia dengar itu mungkin adalah bagian dari luka yang belum sembuh. Mungkin itu sinyal dari masa lalu. Mungkin juga itu terhubung dengan ledakan 7 tahun lalu. Dan kalau memang benar, berarti ada satu orang yang jadi kunci untuk membuka semua itu. Lalu cerita beralih ke Haran. Haran datang ke kafe itu dan melihat Wuchan sedang melamun. Dengan santainya, Haran bilang kalau Wuchan kelihatan tidak senang melihat dirinya. Dia datang dengan keberanian besar untuk merayakan dimulainya versi uji coba hubungan mereka. Wuchan cuma membalas singkat, "Ah." Bahkan sampai dia bercanda kalau dia punya kebiasaan memberi pertunjukan air kalau sedang senang. Tapi suasana hangat itu langsung berubah ketika kakek pemilik kafe datang. Kakek itu menyapa mereka dengan akrab, sementara Haran menjelaskan kalau dia datang karena sudah beberapa hari tidak minum kopi dan tubuhnya terasa tidak enak. Kakek pun langsung menyuruhnya masuk dan menyeduh kopi untuknya. Di dalam hati, Wuchan terus teringat kata-kata dokter. Kalau memang ada bagian dari masa lalu yang belum dia sentuh, seharusnya dia menjauh dari orang itu.
Dokter bahkan menyarankan sesuatu yang keras untuk melindungi Wu Chan yang sekarang gembok lebih aman daripada kunci. Tapi Wu Chan justru berpikir sebaliknya. Bahkan kalau dia hancur lagi, dia tetap ingin berada di sisi orang itu. Karena hidup yang dia jalani sekarang juga diberikan oleh orang itu. Kalau bukan karena orang itu, mungkin dia sudah mati sejak lama. Jadi baginya, apapun yang tersembunyi di dalam kekosongan itu, dia siap menanggungnya. Asalkan orang itu bahagia. Asalkan keberadaannya tidak menyentuh luka Haran. Wu Chan bahkan bertekad akan berhati-hati, melakukan semua yang bisa dia lakukan, lalu pergi. Sikap mereka berdua ternyata makin memperkuat dugaan pimpinan Nana. Dia melihat sendiri bagaimana Eo Chan dan Haran saling bereaksi, dan dari situ dia jadi yakin kalau ada hubungan istimewa di antara mereka. Tapi tentu saja, drama ini belum selesai di situ, lalu datanglah momen kecil yang manis di Sungai Han. Wu Chan mengajak Haran piknik dan bilang itu adalah misi wajib kalau datang ke Korea. Makan ayam goreng 3 set di atas tikar Sungai Han. Dia bercanda kalau dirinya ini cuma pelancong dari luar negeri. Di tengah suasana santai itu, Wu Chan mengeluarkan beberapa pena untuk Haran. Ternyata dia punya kebiasaan membelikan pena baru untuk orang yang kehilangan pena. Katanya benda itu seharusnya diberikan kepada orang yang nyaman. Dia juga bilang kalau itu belum benar-benar versi uji coba yang serius, cuma pratinjau ringan. Lalu Wu Chan mengaku bahwa mulai hari Rabu dia tidak akan ada di Seoul selama 2 minggu karena harus pergi survei. Mereka memang sudah sepakat untuk berteman, tapi Wu Chan takut kalau pergi begitu saja, semuanya akan kembali ke titik awal. Jadi dia meminta Haran menjaga pena itu dulu sampai dia kembali. Mereka lalu melanjutkan kebersamaan di pinggir Sungai Han dan suasananya benar-benar ringan. Wu Chan sampai bercanda soal bersepeda, lalu menantang Haran balapan. Yang paling lucu, mereka berdua sama-sama keras kepala, sama-sama ingin menang, dan sama-sama saling mengejek dengan cara yang manis. Di perjalanan, Haran sempat gelisah karena waktu. Dia harus cepat sampai untuk kuliah khusus, sementara Wu Chan malah sibuk dengan gaya santainya. Tapi ketika keadaan makin mendesak, Wu Chan justru berubah jadi sangat sigap. Mereka hampir kecelakaan saat Wu Chan kehilangan fokus. Dan dari situ terungkap lagi sisi rapuh Wu Chan. Dia langsung meminta maaf, bersikap sangat hati-hati, dan memastikan Haran tidak terluka. Bahkan saat Haran panik dan bertanya apakah ada yang terluka, Wu Chan menenangkan dia dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Setelah itu, Wu Chan duduk sendiri dan kembali teringat ucapan Haran sebelumnya tentang bagaimana dekat dengan seseorang itu sulit dan menakutkan. Setelah kejadian itu, Wu Chan minta maaf lagi. Dia mengaku bahwa beberapa tahun lalu, secara tidak sengaja ada seseorang yang terluka karena dirinya. Saat itu klakson datang dari arah kiri, tapi dia salah bereaksi. Dan sejak hari itu, dia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun naik mobil yang dia sopiri. Jadi wajar kalau dia tegang banget hari itu. Wu Chan takut hal buruk terjadi, tapi malah justru membuat Haran ikut merasakan hal yang sama. Tapi Haran dengan jujur dan pelan-pelan mulai menerima bahwa memori sedih pun ternyata bisa ditimpa sedikit demi sedikit. Dia bilang kejadian di Sungai Han dan di mobil itu membuatnya sadar kalau tempat yang dulu terasa menyakitkan masih bisa punya sisi hangat. Untuk pertama kalinya, dia merasa dirinya yang beberapa hari lalu mungkin akan lari. Tapi kali ini tidak. Setidaknya sampai versi uji coba itu selesai, dia tidak akan masuk ke dalam gua lagi. Dan disinilah hubungan mereka mulai benar-benar berubah. Haran mulai belajar bicara jujur. Dia bilang kalau memang tidak baik-baik saja, seharusnya bilang saja tidak baik-baik saja. Itu baru namanya pertemanan yang asli. Wu Chan pun menerima itu, dan mereka mulai saling memahami batas masing-masing. Wu Chan bahkan mulai menyebut satu persatu hal yang dia tahu tentang Haran. Dia tidak makan terong, suka kopi kakek manje, jago naik sepeda, dan meskipun terlihat cuek, sebenarnya dia hangat. Haran lalu membalas dengan jujur juga. Dia mengaku tidak suka tiram karena rasanya seperti ingus. Dari situlah mereka sepakat bahwa kedekatan bukan soal memaksa, tapi mengenal hal-hal kecil satu persatu. Lalu cerita berpindah ke rumah keluarga Song, dan suasananya langsung berubah. Pacar Song Hadam datang ke rumah nenek, dan ada plot twist kecil karena ternyata dia pernah menyelamatkan nenek di tengah jalan. Awalnya momen itu canggung, tapi juga lucu. Hadam terlihat begitu bahagia, meski semua orang justru belum siap. Sayangnya, suasana itu berubah saat nenek mulai menunjukkan gejala yang aneh.
Dia terdiam di tengah jalan, tampak bingung dan bahkan sempat lupa harus pergi kemana. Dari sini, perlahan muncul kebenaran yang lebih serius. Nenek ternyata sudah menjalani pemeriksaan dan ada dugaan soal kondisi memorinya. Dia belum memberitahu keluarga karena ingin melakukan apa yang masih bisa dia lakukan dulu, menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan dan menerima pengobatan sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, Haran dan Woo Chan ikut proyek bersama tim desain. Mereka harus pergi ke Gyeongju untuk survei lokasi. Woo Chan yang awalnya santai, ternyata sangat paham soal dunia animasi dan riset latar. Dia menjelaskan bagaimana tempat-tempat seperti Arendelle atau Istana Es diambil dari referensi dunia nyata. Haran pun mulai melihat kalau Woo Chan benar-benar serius dengan pekerjaannya. Tapi di tengah perjalanan, hujan turun. Haran mencium bau hujan dan spontan menyebut Patrick Carr. Woo Chan yang mendengar itu langsung mengenali istilah tersebut. Dan momen kecil itu terasa seperti dua orang yang diam-diam saling memahami satu sama lain lewat hal-hal yang tidak perlu banyak dijelaskan. Lalu terjadilah masalah besar di jalan. Hujan makin deras, jarak pandang berkurang, dan mereka hampir kehilangan kendali. Chan panik karena kondisinya memang punya trauma tertentu di jalan. Mereka berdua sempat tegang, bahkan hampir celaka. Tapi justru dalam situasi itu, mereka makin saling bergantung. Setelah mobil mogok dan harus menunggu bantuan, Haran melihat bekas luka bakar di tubuh Woo Chan. Dia juga mulai melihat sisi lain dari pria itu. Saat sedang menunggu, Haran bahkan mengikatkan syalnya ke leher Chan, dan itu jadi momen kecil yang sangat lembut. Di tempat sepi dan hujan, mereka seperti dua orang yang sama-sama pernah terluka, tapi untuk sesaat bisa saling menghangatkan. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah Nenek Chan. Di sana, Haran melihat karya-karya keramik yang dibuat dengan sangat indah. Dia juga mendengar cerita tentang Ibu Chan yang ternyata dulu suka menggambar. Dari penjelasan Nenek Chan, terungkap kalau Ayah Chan sangat membenci Chan menggambar. Ibu Chan sendiri dulu punya mimpi besar untuk belajar seni ke luar negeri, tapi konflik keluarga membuat semuanya kacau. Ibu Chan sampai sakit karena memaksakan diri, lalu meninggal setelah pergi ke Inggris. Setelah itu, Ayah Chan membawa Chan ke Amerika dan melarangnya menggambar, seolah seni adalah sumber semua penderitaan. Mendengar itu, Haran mulai paham kenapa Chan begitu rumit. Kenapa dia seperti orang yang selalu menahan sesuatu? Kenapa dia terlihat ceria, tapi sebenarnya menyimpan luka yang dalam? Nenek Chan ternyata peka sekali. Dia sadar kalau Chan menyukai Song Haran. Bahkan sempat mengira mungkin Haran adalah wanita yang sudah menikah, sampai Chan harus menjelaskan bahwa bukan seperti itu. Dan pada akhirnya, ketika Haran bertanya dengan jujur kenapa dirinya disebut sebagai orang yang tidak boleh disukai, Chan yang sebelumnya selalu menahan diri justru balik bertanya dengan lembut. Kalau begitu, bolehkah aku menyukaimu? Momen itu hening, dingin, tapi juga hangat. Karena akhirnya, dua orang yang sama-sama terluka mulai berani membuka pintu kecil di hati mereka. 나 왜 좋아하면 안 되는 사람이에요? 네? 왜 좋아하면 안 되는 건데요? 내가 뭘 따지겠다는 게 아니라 정말 단순히 궁금해서. 그럼 좋아해도 돼요? Suasana di dalam mobil benar-benar tegang. Setelah pengakuan yang makin jujur dari dua orang yang sama-sama susah membuka hati, Sun Woo Chan akhirnya berkata pelan, "Kalau begitu, Song Haran boleh suka." Tapi baru saja kata-kata itu keluar, suasana langsung canggung. Wiper mobil bergerak, Chan buru-buru mematikannya. Lalu dengan panik, dia menjelaskan kalau maksudnya bukan seperti itu. Dia bilang dia cuma khawatir Haran jadi tidak nyaman karena neneknya. Jadi semua yang dia bilang tadi lebih seperti pencegahan supaya tidak berujung minta maaf lagi. Haran pun menegaskan bahwa itu memang semuanya. Lalu Chan bertanya, memangnya harus ada apa lagi? Di radio, penyiar bicara soal udara dingin yang akan datang lebih cepat dari biasanya dan salju pertama yang kemungkinan turun lebih awal. Chan yang mendengar itu malah merasa rugi kalau langsung pergi. Dia meminta berhenti sebentar. Dan disitulah momen kecil yang tenang tapi dalam itu muncul. Mereka berhenti untuk menikmati pemandangan. Haran bilang kalau dia langsung pergi tadi, dia pasti bakal merasa rugi. Dia juga mengaku kalau dia benci salju, terutama salju pertama, karena hari kecelakaan orang tuanya dulu juga terjadi saat salju pertama turun. Sejak itu, salju pertama buatnya terasa seperti pertanda buruk. Chan mendengarnya, lalu dengan nada ringan tapi hangat, bilang bahwa mulai sekarang dia juga akan ikut membenci salju pertama.
Katanya, mereka memang punya kebiasaan saling meniru satu sama lain. Lalu Haran bertanya sesuatu yang dia pendam sejak lama. Dia ingat waktu itu saat dia bilang soal suara ibunya, Chan juga pernah bicara soal seseorang yang ingin dia lihat dan rindukan. Haran mendengar dari nenek dari pihak ibunya bahwa Chan seperti orang yang mengalami hal yang sama dengannya. Haran lalu penasaran, apakah orang yang Chan rindukan itu ibunya sendiri? Tapi Chan seperti menghindar. Dia malah mengalihkan pembicaraan ke hal lain, mulai dari croissant sampai bulan sabit, seolah-olah tidak ingin membahas ibunya lebih jauh. Haran sadar Chan memang tidak mau membuka luka itu. Sesampainya di tempat makan, suasana langsung berubah jadi lebih ramai. Teman-teman Chan sudah menunggu. Mereka datang dengan obrolan santai, sedikit berisik, dan cukup membuat Haran merasa seperti masuk ke dunia yang asing. Ben menjelaskan agenda besok pagi, mulai dari menikmati pemandangan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, sampai ke desa Yangdong. Chan ikut menjelaskan soal desa itu, pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun, dan bagaimana lokasi itu punya nilai penting. Tapi di tengah penjelasan itu, Haran justru kembali teringat perkataan nenek Chan, soal Chan yang dulu belum sempat dilarang, lalu malah dilempar ke Amerika dan harus mengalami hal-hal berat di sana. Haran jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi di Amerika? Kenapa Chan tidak pernah cerita soal dirinya sendiri? Chan sendiri juga sempat melamun. Saat menatap Haran, dia teringat pertanyaan Haran sebelumnya. Kenapa dirinya dianggap sebagai seseorang yang tidak boleh disukai? Chan lalu tersadar dari lamunannya. Tapi justru dari sana, makin terasa kalau ada banyak hal yang belum dia ceritakan. Ada banyak bagian hidupnya yang sengaja dia simpan sendiri. Keesokan harinya, perjalanan mereka dimulai lagi. Di saat itu, rombongan rumah mode juga sudah tiba. Mereka semua berkumpul dan bersiap untuk kegiatan bersama. Suasananya ramai, sedikit ribut, tapi terasa hidup. Saat semua sudah lengkap, mereka pun berangkat menuju lokasi pemandangan yang indah. Di sana, Haran menerima telepon kantor. Dia bicara soal bagaimana sisi yang lebih Korea perlu lebih ditonjolkan dalam pekerjaan mereka. Sementara itu, Ben menghampirinya dan bercanda kalau kerjaannya terlalu gila. Haran menjawab bahwa semua orang bekerja sangat antusias, bahkan rasanya seperti teman sendiri, bukan sekadar rekan kerja. Lalu Ben menyebut kalau sebelumnya belum separah ini, tapi sejak si Too Much datang, suasananya jadi beda. Haran jadi penasaran, siapa yang dimaksud? Ternyata mereka memang seangkatan, dan Ben mengaku tidak terlalu tahu banyak soal Chan. Dia cuma tahu bahwa Chan tidak pernah cerita banyak tentang hidupnya. Chan lalu menunjukkan sketsa buatannya kepada Haran. Haran penasaran bagaimana Chan bisa mulai menggambar lagi setelah dulu sempat tidak menggambar karena neneknya. Chan tampak sempat hendak menjawab, lalu terdiam. Dalam flashback singkat, terlihat dirinya di bandara saat ingin pulang ke Korea. Waktu itu, dia seperti terburu-buru ingin meninggalkan Amerika. Yang jelas, bukan kembali ke sana. Dari potongan itu, kita mulai sadar bahwa keputusan Chan pindah dan berubah bukan hal kecil. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk meninggalkan semua yang menyakitkan. Saat Haran bertanya lebih jauh, Chan hanya berkata bahwa dia tidak mau hidup seperti orang mati. Kalimat itu simpel, tapi berat. Lalu dia langsung mengalihkan pembicaraan ke suasana tempat mereka berdiri. Dia menyebut tempat itu seperti time slip, seolah waktu bisa berhenti di sana. Haran lalu bertanya, kalau time slip benar-benar ada, Chan ingin kembali ke zaman kapan? Dan jawaban Chan cukup mengejutkan. 안 돌아갈 건데. 없어요, 난. 돌아가고 싶은 과거 같은 거. 사람 언제 죽을지 모르잖아요. 돌아보고 후회할 시간에 신나게 살아야죠. 안 억울하게. Haran mendengar itu dan mulai merasa dirinya berubah. Dia bilang mungkin karena percobaan aneh mereka akhir-akhir ini, dia jadi lebih semangat. Ke Han River, bikin keramik, ke sini. Semua itu membuatnya bergerak keluar dari kebiasaannya menutup diri. Chan lalu bilang Haran sudah melakukannya dengan sangat baik. Dia menyuruh Haran untuk hidup lebih semangat sedikit demi sedikit, bahkan kalau nanti dia tidak ada pun. Kalimat itu membuat Haran sedikit terdiam, seperti ada sesuatu yang mulai menekan hatinya pelan-pelan. Lalu cerita berpindah ke rumah mode. Pimpinan Kim menerima telepon dari pemilik kafe yang akrab dengannya. Mereka ngobrol santai, sampai akhirnya pimpinan Kim bilang nanti sepulang kerja dia bisa mampir.
Percakapan kecil ini memang terlihat biasa, tapi tetap memperkuat bahwa lingkaran orang-orang di sekitar Haran dan Chan mulai saling terhubung satu sama lain. Di tempat makan, Chan melihat Haran tidak terlalu suka dengan makanannya. Jadi dia langsung mengambil alih piringnya sambil bercanda konyol. Caranya makan, komentarnya, sampai sebutan absurd yang dia pakai, semuanya bikin suasana jadi lebih ringan. Lalu mereka pun melanjutkan syuting proyek di tepi pantai. Di sana, kelihatan jelas kalau mereka mulai lebih nyaman satu sama lain. Ada tawa, ada interaksi kecil, ada jarak yang pelan-pelan mulai menipis. Saat Chan menghampiri Haran yang sedang menggambar, dia mengajaknya melihat gua laut. Haran menjawab pas sekali, karena dia memang butuh tempat kabur. Tapi kemudian Haran berhenti dan menyadari sesuatu. Dia merasa tidak pernah bilang soal itu. Dia memang pernah bilang tidak bisa makan sesuatu karena bentuknya seperti alien fluoresen. Tapi dia tidak pernah bilang soal detail lainnya. Dan tiba-tiba Chan menyebut kata yang persis sama, fluorescent cap. Haran langsung curiga, kenapa Chan bisa tahu istilah itu? Chan pun terdiam gugup, karena jelas dia ketahuan. Lalu Haran melihat pesawat di langit, dia jadi ingin naik pesawat. Dari sana, dia mulai bercerita soal masa lalunya. Tentang pernah naik pesawat untuk menemui orang yang memberinya pena yang dulu sempat hilang. Tentang pekerjaan lamanya, manajer yang menyayanginya, dan orang yang kemudian pergi studi ke luar negeri. Cerita itu terdengar tenang di luar, tapi buat Chan, semua itu menghidupkan kenangan yang jauh lebih rumit. Chan teringat pertemuan pertamanya dengan Kang Hyuk Chan, roommate Korea yang dulu menyambutnya dengan ramah. Tapi justru di momen itu, trauma Chan mendadak kambuh lagi. Haran langsung khawatir dan Chan cuma bilang tidak apa-apa, walau wajahnya jelas pucat. Ketika tim hampir selesai dan siap pulang, ada obrolan kecil soal apakah Chan mengurus desainer NIM atau tidak. Semua mulai curiga karena mereka terus terlihat bersama. Lalu tiba-tiba hujan turun. Chan langsung panik dan buru-buru mencari Haran. Dia khawatir, apalagi cuaca seperti itu bisa memicu hal-hal yang tidak baik. Saat akhirnya menemukan Haran, mereka sempat saling bingung, saling cari, dan sama-sama sedikit emosional. Haran menjelaskan kalau dia turun hanya karena pikirannya tertinggal di atas. Chan minta maaf karena tadi tidak mendengar telepon akibat suara hujan. Lalu dia langsung memastikan Haran aman, duduk, dan tidak memaksa apapun. Haran lalu jujur lagi. Dia bilang sebenarnya dia penasaran soal cerita yang pernah dia dengar dari nenek pihak ibu, juga soal Amerika. Kenapa Chan seperti terjebak di musim dingin? Siapa yang membantunya keluar? Kenapa Chan terasa hanya membuka separuh cerita? Haran mengakui kalau tanpa sadar dia jadi makin nyaman dengan Chan. Dan justru karena itu dia makin jujur. Tapi soal dirinya sendiri, Chan masih seperti menyimpan banyak bagian yang belum dibuka. 한쪽이 안 들려서요? 말려볼 틈도 없이 미국으로 쫓아내고 가서 괜히 험한 일만 겪고. 그 체험판 덕에 나는 계속 편해지는데 나도 모르게 자꾸만 더 솔직해지는데 정작 본인 얘기는 반만 하는 것 같아서요. Chan lalu mencoba menjelaskan. Dia bilang dia mulai belajar animasi 6 tahun lalu. Dia berusaha keras sampai bisa masuk ke perusahaan sekarang sebagai karakter designer. Dia jadi supervisor karena keberuntungan. Lalu soal tempat tinggal, dia bilang kantor dan rumahnya cuma 10 menit. Jadi dia pulang pergi naik sepeda. Tapi ketika Haran menyinggung soal masa lalu, Chan tiba-tiba menyusun batas. Dia bilang untuk masa depan, semuanya akan dia ceritakan. Tapi soal masa lalu, dia akan simpan sendiri. Haran jadi sadar dia tadi mungkin terlalu menekan. Dia langsung minta maaf. Malam terakhir sebelum mereka pulang, tim mengadakan barbecue. Haran mulai lebih akrab dengan semua orang. Dia tertawa, ikut main game, minum bareng, dan suasananya jauh lebih hangat daripada sebelumnya. Chan hanya melihatnya dari jauh, tapi justru dari jauh itu kita bisa merasakan bahwa dia sangat senang melihat Haran mulai membuka diri. Namun percakapan malam itu juga membawa mereka ke topik yang lebih berat. Dari sana, Haran yang sedang duduk sendiri mulai mendekat. Dia mengatakan kalau hari itu dia minum enak banget, udara juga bagus, dan dia benar-benar merasa nyaman. Chan pun menatapnya dan dengan lembut menyebut Haran seperti anjing kecil yang menunggu pemiliknya. Bukan untuk merendahkan, tapi justru karena dia merasa kasihan dan sayang. Haran lalu mengucapkan hal yang sangat jujur. Dia bilang mungkin karena 7 tahun memakai pena itu setiap hari, dia jadi tidak bisa menggambar dengan benar selama 2 tahun. Pikirannya teralihkan.
Selama ini dia mengira pena itu istimewa karena orang yang memberikannya. Tapi sekarang dia tidak tahu lagi. Mungkin karena benda yang sudah lama akrab di tangannya tiba-tiba hilang, dia jadi merasa aneh. Orang yang memberi pena itu sudah meninggal, jadi mungkin itulah kenapa dia makin melekat. Dia juga bilang kalau sebelumnya dia mungkin tidak akan datang ke tempat seperti itu dengan cara apapun. Tapi kali ini dia sangat senang. Rasanya seperti piknik. Dan yang paling penting, dia merasa berterima kasih karena Chan sudah membantunya dekat dengan orang lain, terus mengetuk dirinya, dan tidak membiarkannya terus bersembunyi. Chan lalu berkata bahwa Haran tidak perlu terus-terusan berterima kasih. Dia bilang dia memang ngapa-ngapain sampai harus dipuji begitu. Tapi Haran terus melanjutkan, malam itu dia memang ingin mengeluarkan semuanya, dan dia benar-benar berterima kasih. Lalu mereka mulai bermain lagi dengan suasana yang lebih santai. Chan bilang kalau Haran bisa menebak dengan benar, dia akan menjelaskan semuanya. Dia juga bilang hari itu dia memang ingin banyak bicara. Tapi sebelum semuanya sempat selesai, Haran tiba-tiba tertidur karena terlalu banyak minum. Dan disinilah lapisan cerita yang paling menyakitkan mulai muncul. Saat Haran tertidur, Chan duduk sendiri dan teringat kembali pada masa lalu. Ternyata orang yang dulu bersama Haran di Boston itu selingkuh. 미안해 나란아. 그 음악? 들어볼게. 실험 들어가야 된다고 네가 대충 좀 쳐줘. 나 미안해. 부탁 좀 한다. 20대 여자가 쓸만한 거 대충 아무거나 하면 돼. 손 때문에 병원 가야 돼. 병원 가야 돼. Sorry. 고맙다 성찬. 누구? 친구? 아니 그냥 룸메. 어쩌질 않아? 미안 교수님 호출 왔다. 내가 나중에 연락할게. 수치 나왔어? 연락할게. 나 몇 주 없다. 방학 동안 오늘 좀 들어볼 거야. 교수님이 찾으시면 나 손 때문에 좀 쉰다고 얘기 좀 잘해줘. Bahwa orang yang dulu Haran cintai ternyata bukan orang yang setia. Dan di titik itu, Chan sadar kalau dirinya justru pernah memberi pena yang membuat Haran terus mengingat hubungan itu. Dia merasa bersalah, sangat bersalah, karena mungkin benda yang dia kira sebagai hadiah kecil justru jadi pengikat pada luka Haran yang lama. Pagi harinya, Haran bangun dan bertanya kenapa Chan menatapnya sedih. Chan mencoba bercanda, bilang dia cuma memandang seperti anjing kecil yang ditinggalkan. Tapi jelas terlihat bahwa dia sedang memikirkan semua yang baru saja dia ingat. Mereka lalu berjalan bersama. Chan menunjukkan perhatian kecil, memberi minuman hangat, telur rebus, dan hal-hal sederhana yang terasa seperti cara dia meminta maaf tanpa harus berkata langsung. Haran pun mulai menyadari sesuatu, bahwa dia tidak harus tahu semuanya untuk bisa dekat dengan Chan. Bahkan kalau ada bagian yang belum diungkap, mereka sudah cukup dekat untuk saling percaya. Lalu pada akhirnya, Haran berkata sesuatu yang membuat semuanya terasa lebih terang. Dia bilang kalau dirinya memang ingin tahu lebih banyak, tapi dia juga tidak mau memaksa Chan membuka sesuatu yang belum siap dia buka. Kalau itu justru melukai Chan, maka mereka tidak harus tahu semuanya. Dan di atas semua itu, meskipun tidak tahu seluruh masa lalu, mereka tetap bisa cukup dekat. Chan mendengar itu dan seperti menemukan satu jawaban yang selama ini dia cari. Lalu dia menyebut sesuatu tentang awan pelangi, tentang warna cahaya, dan tentang tanda yang membuat hari itu terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Setelah perjalanan mereka bersama di Yongju, hubungan Song Haron dan Sun Woo-chan perlahan berubah jadi makin hangat. Bukan cuma karena mereka sering ketemu, tapi karena tanpa sadar, mereka mulai saling mengisi bagian kosong dalam hidup masing-masing. Lalu mereka berfoto bersama, proyek beberapa hari itu akhirnya selesai juga. Dan semua orang mulai menutup perjalanan itu dengan suasana ringan. Bahkan, ada yang bercanda kalau penutup yang wajib memang foto bersama. Saat mereka pulang, suasana masih terasa hangat, seperti ada sesuatu yang pelen-pelen tumbuh di antara semua orang. Sampainya di rumah, Haron mencoba kamera pemberian Chan. Dia sempat heran, sebenarnya tugas apa sih ini? Lalu dia teringat lagi kata-kata Chan sebelumnya. Saat dia ke Seoul, setiap hari harus ambil satu foto. Lalu nanti ditunjukkan lagi, foto apapun boleh,
Yang penting sesuatu yang seru, enak dilihat, cantik, atau hal-hal yang bikin senang di hari itu. Dari situ Haron mulai paham kalau Chan sebenarnya sedang mengajarinya untuk melihat hidup dengan cara yang lebih ringan. Di kantor rumah mode, perubahan Haron mulai terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan membawakan kopi untuk teman-temannya. Karyawan yang biasanya melihat Haron diam dan jauh dari semua orang mulai heran, karena sekarang dia mulai berbaur. Dia bahkan ikut mengobrol santai soal kopi, soal jadwal, soal Gyeongju, dan soal makanan yang dibawa dari perjalanan. Salah satu temannya sampai bilang, ini pertama kalinya dia melihat ketua tim bicara sepanjang itu, selain soal kerja. Dari situ kelihatan jelas, Haron mulai belajar pelan-pelan membuka diri. Lalu Haran menerima tugas desain dari pimpinan Nana. Dia mencoba menjelaskan ide visualnya dengan cukup serius. Menurutnya, dia hanya mengekspresikan mood lewat pena kilap. Kalau nanti ada gerakan dan kilau misterius, itu bisa diekspresikan lewat material khusus supaya efek animasinya terasa lebih hidup. Nana lalu mengomentari ide itu dengan cukup kagum. Dia bahkan bilang, bagaimana bisa Haran terpikir mengaplikasikan kilau seperti itu? Haran menjelaskan kalau inspirasinya datang dari awan yang dia lihat di Gyeongju, yang disebut Cheon. Karena warnanya cantik, awan itu juga disebut awan kerang. Ide itu lalu disetujui Nana, dan begitu sketsanya lolos revisi, Haran langsung mengirim kabar baik itu ke Chan. Chan juga ikut senang. Dia bilang motifnya memang seperti Chan, dan Haran membenarkan itu. Dia bahkan bercanda, kalau Chan datang, dia akan traktir pizza 10 loyang. Dari situ keduanya mulai terasa semakin dekat. Bukan lagi sekadar kolega, tapi orang yang saling mengingatkan hal-hal baik dalam hidup. Di sisi lain, ada juga cerita tentang nenek Haran dan pacar Song Hadam. Suasana mereka agak berbeda, lebih tenang, lebih dewasa, tapi tetap penuh kehangatan keluarga. Pacar Hadam datang lagi, memastikan semuanya berjalan baik, dan bilang dia akan tetap mendukung dari belakang tanpa mengganggu. Lalu Chan mengajak Haran makan malam bersama. Melalui telepon, dia menentukan jadwal 2 minggu kemudian jam 7 malam di Samcheongdong. Tempat itu sudah dia pesan sejak sebelum datang ke Korea. Suasananya terlihat sederhana, tapi jelas spesial buat Chan. Mereka pun sering berkomunikasi lewat chat. Dari pagi yang enak, bunga yang mekar, sampai pertanyaan kenapa Haran duduk sendirian, semua terasa seperti obrolan kecil yang lama-lama bikin hati makin dekat. Di kafe, pemiliknya mulai melihat perubahan Haran. Dia menanyakan apakah Haran tidak lupa pemeriksaan tahun ini, sambil bercanda kalau dia hafal karena ada yang tiap hari menelepon terus. Lalu pemilik kafe memperhatikan kebiasaan baru Haran yang sekarang suka memotret. Haran menjelaskan kalau dia mendapat tugas harian untuk memotret sesuatu yang bikin senang. Dan dia mengaku yang difoto kadang bukan hal besar, cuma orang-orang di sekitarnya, bulan, makanan enak, bunga, dan hal-hal kecil lain. Pemilik kafe lalu memberi kalimat yang cukup dalam. Kebahagiaan sering ada di sekitar kita, tapi kalau tidak diperhatikan, kebahagiaan itu bisa lewat begitu saja. Orang yang bisa menemukan bahagia biasanya adalah orang yang benar-benar memperhatikan hidup. Haran akhirnya paham. Dia menyadari kalau akhir-akhir ini dirinya sendiri juga merasa aneh, seperti sudah sangat lama tidak melihat dirinya sendiri. Dan ketika akhirnya dia sadar bahwa ada seseorang yang bisa dia lihat lagi, mungkin itulah kenapa hatinya jadi berubah. Dia bahkan merasa bulan malam itu cantik sekali, dan berharap bulan purnama cepat datang. Sementara itu, Chan terburu-buru pulang karena sudah janjian makan malam dengan Haran. Dia bahkan sempat mengingatkan timnya untuk tidak ngebut dan mengurus mobil dengan hati-hati. Tapi di tengah perjalanan, sesuatu yang buruk terjadi. Chan hampir mengalami kecelakaan. Dan di saat yang sama, kehidupan Haran juga sedang berubah arah. Pimpinan Nana lalu memanggil Haran dan secara mengejutkan menyerahkan semua pekerjaan manajemen kepadanya. Alasannya, tidak ada lagi orang lain yang bisa diandalkan. Haran kaget dan menolak karena dia merasa belum mampu. Dia sudah kewalahan di bagian desain, apalagi kalau harus mengurus manajemen. Tapi Nana keras, dia bilang kemampuan itu bisa diasah, dan ini bukan permintaan, tapi perintah. Kalau tidak sanggup, ya keluar dari perusahaan. Haran pun terdiam. Sementara itu dia melihat panggilan tak terjawab dari Chan, dan hatinya langsung tidak tenang. Dia mulai curiga apakah Chan tadi yang menyetir. Haran buru-buru pergi ke kafe untuk mencari Chan. Tapi begitu sampai, pemilik kafe memberi kabar yang membuat semuanya runtuh seketika. Chan baru saja menerima telepon mendesak dan harus segera ke Amerika.
Dia langsung berangkat ke bandara dan meminta paspornya dikirim. Pemilik kafe juga tidak tahu pasti apa yang terjadi. Hanya tahu kalau Chan bilang akan menghubungi lagi. Haran terdiam. Semua terasa terlalu cepat, terlalu mendadak. Dan kalimat Chan yang tadi bilang akan hidup dengan semangat bersama Haran, tiba-tiba terasa jauh sekali. Haran cuma bisa menatap kosong. Dia seperti baru sadar bahwa perpisahan kadang datang tanpa suara. Baru saja hati mereka mulai terbuka, baru saja semuanya terasa sedikit lebih hangat, tiba-tiba Chan pergi lagi. Dan Haran hanya bisa berdiri di sana, memegang sisa-sisa perasaan yang belum sempat diucapkan. 신나게 살아요. 나중에 나 없더라도.